terakhir, rekan-rekan sekalian. Di segmen kali ini saya nggak sendirian. Saya akan mau bawa, saya punya AI assistant nih. Nah, namanya Katia. Saya mau telepon dulu Katia ya di sini ya. Halo, selamat siang Mas Irzan. Gimana kabarnya hari ini? Ada yang bisa aku bantu, Mas? Halo Katia, apa kabar? Udah ngopi sore belum? Halo Mas Irzan, kabar baik, terima kasih. Belum ngopi sih, tapi semangat banget untuk membantu hari ini. Ada yang bisa aku bantu? Oke Katia, aku lagi di acara Indonesia AI Day, di panel aku moderasiin Harnessing Indonesia Bonus Demography, How AI Can Upskill and Reskill. Aku lagi sama Mas Indrawan Nugroho dan juga Pak Irsyad Syahroni. Please say hi to them, Katia. Baik Mas Irzan, aku akan menyampaikan salam dari Anda. Halo Mas Indrawan Nugroho dan Pak Irsyad Syahroni. Selamat datang di panel Harnessing Indonesia's Bonus Demography, Can AI Bridge the Skills Gap? Semoga diskusinya berjalan lancar dan bermanfaat. Sebentar Katia, sebentar. Emang kamu tahu siapa Mas Indrawan sama Pak Irsyad? Iya Mas Irzan, aku tahu Mas Indrawan Nugroho adalah pendiri SIAS dan seorang konten kreator terkenal di bidang bisnis dan inovasi. Sementara itu, Pak Irsyad Syahroni adalah Direktur dan Chief Human Resources Officer di Indosat Ooredoo Hutchison. Oke Katia. Oke, sekarang tolong kasih masing-masing satu pertanyaan untuk Mas Indrawan dan satu untuk Pak Irsyad. Tentu Mas Irzan, berikut pertanyaannya. Untuk Mas Indrawan Nugroho, apa saran Anda kepada para pemimpin di bidang pendidikan dan bisnis untuk memastikan bahwa talenta muda Indonesia dibekali untuk berkembang di masa depan digital yang didorong oleh AI? Untuk Pak Irsyad Syahroni, bagaimana transformasi Indosat menjadi Creative Techco menjadikan Indosat sebagai perusahaan pilihan bagi talenta digital di Indonesia? Semoga pertanyaan ini membantu dalam diskusi. Oke, terima kasih Katia. Have a good day. Tepuk tangan sekalian. Amazing ya. Katia tuh kayaknya anak Jaksel kayaknya ya dia ya. Jaksel dong. Anak Jaksel ya ternyata. AI bisa jadi anak Jaksel ya. Oke, ini Dan kalau gitu sebenarnya kita udah nggak perlu kamu lagi, Jan. Iya ya. Dia udah balik Pulang aja Mas. Iya. Oke, kalau itu boleh. Ini contoh satu pekerjaan yang akan tergantikan oleh AI ya. Iya. Jadi moderator. Moderator. I'll be home now Mas. Oke, kalau gitu tadi aku ulang ya, mungkin kalau kurang jelas ke Mas Indra kali ya. Jadi saran Mas Indra nih kepada para biz leaders, para the managers di sini ya. Gimana kita pastiin bahwa talenta muda ini kita bisa bekali untuk berkembang di masa depan digital yang AI itu udah jadi makanan sehari-hari gitu ya. Oke. Ini bicara pada business leaders yang nggak cuma di top management tapi sampai ke middle sampai ke lower management. Intinya adalah mereka yang punya anak buah. Dan anak buahnya dia adalah anak-anak muda yang tech savvy, yang di handphonenya itu nanti akan punya AI-nya sendiri-sendiri. Gini teman-teman semuanya, saya percaya bahwa sebenarnya nggak usah disuruh aja anak-anak muda itu akan pakai AI otomatis. Ya, disuruh bosnya ngerjain apa, oh siapa, habis itu langsung buka ChatGPT. Itu udah keseharian, cuman mereka nggak ngaku aja, ya. Maka yang diperlukan oleh business leaders adalah membuat sebuah environment di mana justru mereka di-encourage untuk gunakan AI. Ya. Dan secara terbuka, karena kalau AI sembunyi-sembunyi itu malah bisa bahaya. Ya karena kan AI itu kayak pisau, kalau dia nggak pintar makainya bisa melukai dirinya sendiri ataupun orang lain. So dibuka aja gitu. Oke, ya. How do you use AI? Dan kalau lagi meeting, oke, ini kita stuck nih. Yuk kita tanya Katia, langsung nanya. Katia penangannya kayak gimana? So mereka akhirnya nggak norak sama AI, nggak takut sama AI, ya, dan juga nggak melihat bahwa AI bisa jadi ancaman bagi mereka. Berangkatnya dari situ menurut saya Mas Izan. Ketika akhirnya semua orang nyaman untuk menggunakan AI, mereka bahkan tahu di-expect untuk pakai AI, itu akan jadi fondasi yang sangat bagus untuk nanti upskilling terkait dengan cara pakai AI yang baik dan benar gimana. Nah kerap kali nih ketika saya diundang untuk bicara dengan teman-teman karyawan ngomongin AI, itu di dalam perusahaan itu belum kebangun tuh budaya pakai AI. Bahkan AI itu masih sesuatu yang asing gitu. Nah maka susah, saya mau ngomong gimana pun juga, mau ngajarin gimana pun juga ketika mereka ngeliat itu sebagai sesuatu yang tabu untuk dibahas, diomongkan gitu. Kayak kalau di kampus kan AI itu udah tabu banget kan. Walaupun di beberapa mata kuliah itu oleh dosennya malah diminta untuk pakai AI.
untuk mengkritisi karyanya dan lain sebagainya. So kita jadikan AI itu bukan sesuatu yang tabu, tapi sesuatu yang di-expect. Nah karena ekspektasinya ada, jelas, clear, maka mereka pun juga perlu diajarin cara menggunakannya supaya ekspektasinya tercapai. Saya rasa kita mulainya dari situ dulu deh, dari everyday AI. Ya, ketika everyone udah biasa pakai AI, nanti mereka akan nagih sendiri kok. Mereka akan minta pelatihan yang lebih advance lagi kok. Mereka akan nuntut pada bosnya, bos pakai aplikasi yang ini dong, pakai tools yang ini dong. Masa cuma pakai ChatGPT, ini kan general AI, ini kan general purpose AI. Aku butuh yang specific purpose AI-nya. Nah, akhirnya pemanfaatan AI bisa berangkat dari bawah ke atas, democratize. Dan yang lebih penting lagi, fit dengan needs di operations. Karena kalau AI selalu top down, belum tentu fit dengan actual challenges yang mereka hadapin di lapangan. Ketika use case-nya clear, dampaknya langsung berasa, maka AI akan jadi bagian dari budaya dan otomatis yang di atas pun nggak ada punya pilihan. Selain mensupport untuk membawa AI lebih intens lagi dalam perusahaan. Oke, thank you Mas Indra. Kalau Pak Irsyad, mungkin dari Bapak gimana nih kiat-kiatnya nih untuk Indosat keep on attracting these new digital talents dan juga gimana menyiapkan mereka supaya bisa beradaptasi nih dengan tools-tools AI di dalamnya di sini. Sorry, boleh diulang yang... Iya, jadi kalau dari Indosat Pak ya, gimana kiat-kiat Indosat bisa ready untuk attracting these new talents, apalagi yang mereka digital savvy, kemudian untuk yang di dalamnya Pak, yang udah dalam ya, apa yang sudah dilakukan nih Pak untuk enabling di sana? Oke, pertama adalah bagaimana attract yang dari luar, lalu kemudian enable yang ada di dalam. Oke. Kita sudah sejak beberapa tahun terakhir itu mengubah mindset kita bagaimana melihat Indosat sebagai satu perusahaan dari kacamata para profesional yang sudah ada di dalam. Satu terobosan besar yang kita lakukan di sini, and Mas Irsyad di sini need to remember bahwa Indosat awalnya adalah dari state owned enterprise ya, dengan orang bekerja untuk masa yang panjang kalau bisa sampai pensiun. Nah ini kita mengubah pandangannya menjadikan Indosat sebagai tempat untuk bertumbuh, platform for growth. Meaning to say bahwa yang kita sampaikan kepada setiap karyawan di Indosat hari ini, ya, if you are here, please grow. Karena rugi kalau nggak growing. We are growing, we are in the right ecosystem, we are at the right time to grow. Tapi kalau misalnya ngerasa bahwa grow di luar bisa lebih cepat, please do so as well. Ini malah justru membuat, believe me, people stay. Believe me. Pada saat kita buat seperti itu, our voluntary turnover below 2%. Industri sekitar 7-8%, kita tuh below 2%. Pada saat justru kita sudah mulai bilang bahwa you stay when you feel that you grow, tapi kalau misalnya ngerasa bisa growing di luar lebih cepat, go ahead. It's okay. Challenge buat saya adalah creating environment that you feel compelled to grow every single day. Dan yang kita lakukan adalah enabling them. Tadi creating innovative culture, lalu juga openness, collaboration, itu yang kita create. Itu yang kita harapkan bisa retain dan juga elevate our existing. Nah, tentunya dengan seperti itu kita juga bisa mengharapkan yang dari luar juga akhirnya melihat Indosat sekarang sebagai the new one atau totally different dari yang mungkin ada di dalam benak mereka. Dan comparing to like 5-6 years ago, we have totally different situation at the moment, di mana banyak sekali yang justru merasa tertarik gitu loh. Dan tapi yang kita bilang bahwa lihat deh, yang penting adalah cara kerjanya dulu kita bareng, dan ini kita juga sifatnya yang open for collaboration, dan itu yang kita harapkan bisa membantu kita semua untuk democratize this one. Seperti contohnya di sini adalah untuk sesi hari ini kita juga banyak mengundang digital talent dari berbagai industri, termasuk para pemain atau operator di industri telekomunikasi juga hari ini. Jadi biar yuk kita lihat sama-sama, karena Indosat sendiri nggak akan bisa ngebangun di entire country. Kita butuh kerjasama dari semua orang. Nah itu justru sejak kita mulai laying down that kind of mindset, itu kami justru lebih banyak menerima interest coming from the tech talent di Indonesia dan juga di regional.
Terima kasih Pak Irsyad. So, jadi saya akan simpulkan, ini segmen terakhir, so karena thumbs up. Jadi kalau saya lihat dari Mas Indrawan dan Pak Irsyad, dari top down tuh harus buat empowerment dan enablement dulu di sana kan ya. Bahwa ya itu sahabat ya di sini kan ya, yang memang kalau mereka merasa terbantu pekerjaannya, mereka akan menerima dari sana. Jadi harus di-enable, difasilitasi di sana. Dan yang kedua, kita bisa lihat bahwa ini nggak bisa semua top down. This new transformation itu, yang saya rasa juga ya, Gen Z itu sekarang participation. Jadi bottom up, kita hear mereka lebih ngulik mungkin, mereka lebih exploring new things, mereka mungkin lebih tahu ngasih kita advice, tools apa yang bermanfaat buat kita, buat pekerjaan mereka, atau bahkan buat teman-teman di divisi lainnya gitu, atau di divisi dalamnya juga. Yang terakhir di sini bahwa nggak ada one tools to rule them all, nih beda-beda kebutuhannya. Jadi nggak bisa pukul rata, jadi kita butuh namanya equality lah ya. Equity bukan equality lah bisa dibilang. Jadi Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, that concludes the session. Kita bisa lihat bahwa we have a future, we have a bright future, di mana Indonesia Digital Talents, the bonus demographic can be harnessed dengan menggunakan tools AI, tapi itu tidak hanya serta-merta dengan toolsnya, but it has to start from us di sini. Sebagai professionals, the leaders, the managers, in empowering them and creating the future of Indonesia to be brighter.